Halo teman-teman, jumpa kembali dengan keluarga Kiran. Oke, pada video kali ini kakak ingin berbagi informasi tentang bagaimana kita menentukan kapan saatnya si kecil menggunakan size L, S, XL, M ataupun double XL pada popok sekali pakai yang digunakan sehari-hari. Karena menggunakan size yang tepat maka membuat si kecil menjadi nyaman dalam beraktivitas teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari keluarga Karen. Oke, jadi sebenarnya pada prinsipnya teman-teman ya popok sekali pakai ini untuk bayi itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang bentuk perekat dan yang kedua adalah bentuk pants ya. Pants ini adalah yang bentuk celana seperti ini ya. Namun eh, seiring berjalannya waktu yang bentuk perekat itu semakin lama semakin banyak ditinggalkan oleh ibu-ibu, oleh bunda karena pemakaiannya yang terlalu sulit sebenarnya. Tapi eh, mungkin kakak akan spill singkat di depan apa bedanya perekat dengan yang tipe celana teman-teman ya. Jadi tipe perekat tentunya lebih murah dibandingkan yang tipe celana seperti ini ya. Karena tipe perekat itu dia lebih simpel dan lebih tipis ya. Dan tipe celana ini memang lebih praktis dibandingkan tipe yang perekat. Namun kalau saran kakak untuk bayi yang baru lahir sampai dengan kira-kira usia 2-3 bulan itu memang lebih cocok menggunakan yang tipe perekat teman-teman, karena tipe perekat itu selain pertama adalah harganya ekonomis, praktis dan memang digunakan untuk bayi yang aktivitasnya sangat kecil sekali ya. Karena apa? Karena tipe perekat itu kalau untuk bayi yang aktivitasnya itu banyak maka perekatnya itu akan lepas seperti itu. Makanya eh, bagaimana cara kita untuk menentukan kapan kita menggunakan tipe yang celana ataupun yang tipe perekat itu ketika bayi mulai beraktivitas. Jadi ketika aktivitas si kecil itu mulai banyak, maka secara otomatis kita harus menggunakan yang tipe celana seperti ini ya teman-teman. Karena tipe celana ini bentuknya sama seperti celana yang kita pakai sehari-hari, sehingga ketika bayi kita berguling-guling ataupun apa namanya senderan ataupun lompat-lompat itu maka apa ininya popok sekali pakai ya ini tidak akan terlepas teman-teman. Tapi kalau tipe pelekat karena dia hanya direketkan seperti ini, ketika dia banyak aktivitas maka pelekatnya itu akan lepas ya. Makanya ketika kalian memiliki bayi maka sebaiknya kalau memang cost efektif ketika bayi memang menggunakan tipe yang pelekat. Setelah itu ketika aktivitasnya mulai banyak maka beralihlah ke tipe yang pants atau tipe yang celana. Namun apakah dari bayi itu pakai tipe yang dari lahir pakai yang tipe celana sudah boleh? Nggak ada masalah teman-teman ya. Ini hanya persoalan menurut kakak lebih praktis yang mana, dan jika memang saat ini lebih murah yang tipe celana maka gunakanlah yang lebih tipe celana. Oke, selanjutnya ada pertanyaan teman-teman. Jadi bagaimana kita menentukan pemakaian tipe apa namanya popok sekali pakai ini ya. Jadi jangan lupa popok sekali pakai ini selalu ada informasi ya teman-teman ya. Seperti ini di Mami Poco ini ada tulisannya ini front, ini belakangnya back ya. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Jadi kalau tulisannya back tentunya dia harus ada di belakang, di pantat. Sementara kalau front di depan ya. Ada yang tulisannya depan, ada yang tulisannya front. Intinya setiap popok sekali pakai yang kita beli merek apapun juga itu pasti ada penandanya di mana letak mereka berada ya kan. Jangan kebalik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menggunakan popok sekali pakai untuk balita, dan kebetulan ini kita pakai adalah Mami Poco ya, yang kebetulan yang tipe pen. Nah, di Mami Poco ini di kotaknya ini sudah ada aturan pemakaian teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menggunakan yang tipe apa untuk bayi ukuran berapa kilo dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya paling praktis adalah kita mengikuti dari aturan yang sudah ditentukan di sini ya.
Karena tentunya aturan ini adalah yang berlaku secara global. Artinya bahwa contoh di sini ya, ketika bayi kita usia M, maka M ini berlaku untuk 7 sampai 12 kilo teman-teman ya. Maka ketika si kecil itu usia umur beratnya 7 kilo, whatever usianya ya, kita ngomong beratnya, ketika beratnya 7 kilo maka seyogyanya sudah bisa menggunakan yang tipe M dan seterusnya seperti itu ya. Nah tapi kalau dari sisi kakak sendiri, itu kakak lebih menyarankan adalah kita harus lihat intensitas. Pertama adalah intensitas dari kegemukannya si kecil, dan yang kedua adalah intensitas dari jumlah pipisnya si kecil teman-teman ya. Jadi itu yang menentukan kapan kita menggunakan tipe yang lebih tinggi, kapan yang enggak ya. Karena kalau kita ngomong yang ini adalah tipe yang standar teman-teman ya. Jadi kalau kalian menggunakan ini nggak ada masalah, toh ya sama aja. Tapi kakak memiliki trik yang lebih bagus lagi bagaimana kita menentukannya. Oke, yang pertama adalah kegemukannya. Jadi terkadang balita itu gemuk namun pada tempat-tempat tertentu. Jadi contohnya adalah ada yang gemuknya di perut, ada yang gemuknya di paha dan lain sebagainya. Nah intinya bahwa ketika si kecil itu misalkan memakai tipe S, dan ketika kita memakaikan celananya ini sudah kesusahan, maka sebaiknya kita move ke tipe yang lebih tinggi teman-teman ya. Walaupun secara berat badan si kecil masih bisa menggunakan tipe tersebut ya. Jadi karena ketika si kecil itu merasa kesempitan, maka dia tidak akan nyaman ketika beraktivitas teman-teman. Makanya ketika kita memakaikan memang pokoknya itu sudah susah banget, maka sebaiknya kita ganti ke tipe yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intensitas dari kencingnya teman-teman. Jadi ada bayi-bayi tertentu itu yang kencingnya sering tapi dikit-dikit. Ada tipe yang dikit kencingnya tapi sekali kencing langsung banyak teman-teman ya. Jadi kalau ternyata sekali kencing langsung banyak, maka ini yang harus diantisipasi. Karena apa? Karena terkadang tipe yang S dan M itu daya tampung dari pipisnya itu beda-beda teman-teman ya. Karena itu misalkan ketika dia ada beberapa bayi itu yang mungkin 4 kali pipis baru penuh pampersnya ya. Jadi ada yang 2 kali pipis sudah penuh ya teman-teman. Nah ini yang harus dicermati oleh bunda, bahwa kita harus menentukan berdasarkan frekuensi pipisnya ya. Dan tentunya kita harus lihat juga, kita pegang ya. Kalau memang sudah melembung besar, maka seyogyanya harus diganti. Karena apa? Karena kalau nggak diganti, ini akan nggak membuat bayi itu nggak nyaman teman-teman ya. Kalau nggak nyaman, maka dia akan juga tidak suka beraktivitas seperti itu. Makanya ketika sudah mulai banyak dan sudah mulai pipisnya banyak seperti melembung, maka kita harus mengganti pampers tersebut dengan yang baru lagi ya kan. Itu aja tipsnya. Dan apabila ada yang mau komen, silahkan komen di bawah. Kakak akan bagi tips yang lain untuk penggunaan pampers, untuk penggunaan popok sekali pakai pada balita di video-video yang lain. Sampai ketemu pada video-video yang lain. Dadah.